Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Maria selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Pasar yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi tentang regulasi dan kepatuhan internasional. Dan sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Cesar Saya Setiawan. Linto Panglima Putra. Saya Fawas Kiraja. Saya Raina Ramadan. Nah, kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama itu tentang apa sih regulasi dan kepatuhan internasional? Nah, definisinya itu regulasi internasional adalah seperangkat aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh negara atau organisasi internasional untuk mengatur aktivitas perdagangan dan investasi antara negara. Nah, pentingnya kepatuhan dalam regulasi tersebut yaitu kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menghindari sanksi minimal resiko hukum dan memastikan kelangsungan bisnis di pasar global. Next. Selanjutnya ada jenis regulasi internasional. Yang pertama ada regulasi perdagangan, yaitu aturan yang mengatur perdagangan antar negara seperti tarif, kuota, dan aturan asal barang. Contohnya ada perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggotanya. Contoh yang kedua atau jenis yang kedua yaitu ada regulasi investasi yang mengatur investasi asing langsung, termasuk batasan kepemilikan asing, persyaratan investasi, dan transfer profit. Contohnya ada aturan tentang batasan kepemilikan asing di sektor ketiga, yaitu ada regulasi lingkungan, yaitu aturan yang mengatur dampak lingkungan dari aktivitas bisnis seperti emisi karbon, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Contohnya adalah Protokol Kyoto yang bertugas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Oke, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi internasional. Yang pertama adalah faktor dari politik. Ini mencakup seperti hubungan diplomatik antara negara, perubahan pemerintahan, dan kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi regulasi internasional. Misalnya, perang dapat menyebabkan pengetatan regulasi perdagangan. Yang kedua adalah faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi global, krisis ekonomi, dan mempengaruhi regulasi internasional. Krisis keuangan global dapat menyebabkan pengetatan regulasi keuangan. Ada faktor sosial budaya, nilai-nilai budaya, norma sosial, dan hak asasi manusia dapat mempengaruhi regulasi internasional. Contohnya, gerakan konsumen yang menuntut produk ramah lingkungan dapat mempengaruhi regulasi lingkungan. Dan selanjutnya kita memasuki tantangan yang dalam mematuhi regulasi internasional. Yang pertama adalah kompleksitas regulasi. Banyaknya peraturan yang berbeda-beda di setiap negara dan perubahan regulasi yang cepat dapat menyulitkan perusahaan untuk mematuhi semua aturan. Ada biaya kepatuhan, biaya konsultasi hukum, audit, dan implementasi sistem untuk mematuhi regulasi dapat sangat tinggi, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga, ada risiko sanksi. Pelanggaran regulasi internasional dapat mengakibatkan denda, sanksi perdagangan, dan bahkan pencabutan izin operasi. Risiko ini dapat mengancam
kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang keempat itu adalah reputasi perusahaan. Pelanggaran regulasi internasional dapat merusak reputasi perusahaan dan mengakibatkan kehilangan kepercayaan konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan dan keuntungan. Oke, jadi setelah itu ada strategi untuk mematuhi regulasi internasional. Yang dimana yang pertama adalah dengan menetapkan tim kepatuhan, yaitu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mematuhi regulasi internasional, termasuk melakukan monitoring, audit, dan juga pelaporan. Lalu langkah kedua yaitu melakukan due diligence atau mengevaluasi resiko kepatuhan di setiap negara sebelum memulai operasi bisnis, termasuk memahami regulasi dan praktik terbaik. Lalu langkah ketiga yaitu membangun sistem manajemen risiko, menerapkan sistem untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kepatuhan, termasuk seperti membangun prosedur dan pelatihan yang jelas. Langkah keempat yaitu bekerja sama dengan konsultan dalam memanfaatkan keahlian konsultan hukum dan bisnis internasional untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam mematuhi regulasi. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pelatihan karyawan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan regulasi internasional, termasuk etika bisnis dan praktik terbaik. Setelah itu, yaitu merupakan salah satu contoh kasus bagaimana regulasi internasional itu diterapkan. Contohnya itu ketika kasus perusahaan farmasi X menjual obat-obatan yang tidak terdaftar di negara Y, maka itu merupakan pelanggaran regulasi keamanan dan juga keefektivitas obat, yang dimana dampaknya itu bisa berdampak ke dalam denda untuk pelanggar dan juga pencabutan izin operasi serta juga kerusakan reputasi perusahaan yang melanggar. Dan juga itu saja sekian dari kami. Referensi yang kami dapatkan itu mengenai regulasi dan kepatuhan internasional berasal dari website resmi organisasi internasional seperti WTO, OECD, dan juga UNCTAD. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.